إلى هذه أهلكنا تنسل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والأهل الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sakhana al-Akbar Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim wal Basramam baik kabir wajah jumba duratihim wa ila khususan Imam Tajuddin Ibnu Athaillah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas tentang kalam yang pertama ialah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudil zalal, yakni bahwasanya sebagian daripada tanda-tanda orang yang berpegang diri, orang yang berjabat atas amal itu kurang harapnya tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya tatkala maksiat dan sempurna harapnya tatkala taat. Dan demikian itu hal segala orang-orang yang jahil, yakni yang melihat tentang bagi dirinya itu punya amal, punya perbuatan, punya kekuatan, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan pada kajian yang lalu. Kemudian juga Bapak telah menjelaskan untuk kalian semua tentang hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan. Barang siapa yang telah sampai kepada hakikat Islam, ia tidak kuasa berhenti daripada amal. Siapapun di antara kalian yang telah mencapai pada hakikat iman, maka ia tidak kuasa berpaling daripada amal. Dan barang siapa yang telah sampai kepada hakikat ihsan, maka ia tidak akan mampu atau tidak kuasa berpaling kepada seorang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti ini sesuai dengan
firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yakni siapapun di antara kalian yang ingin kembali berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya ialah dua. Pertama, beramal soleh. Beramal soleh berarti yang dimaksud mencapai kepada hakikat Islam dan juga mencapai pada hakikat iman. Maka tidak boleh mengabaikan dua hal itu, iman dan Islam, hingga mencapai hakikatnya. Apabila hanya sekedar iman-imanan, Islam-islaman, atau sebut saja iman yang hanya sekedar di permukaan, Islam yang hanya sekedar di permukaan, belum mencapai pada pengertian dan yang dikehendaki oleh Allah yang disebut dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi tersebut, yakni falyamal amalan salihah, yakni beramal salih. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni ia tidak boleh berbuat syirik, ia tidak boleh menyekutukan Tuhannya di dalam ibadahnya walau dengan seorang jua pun, yang berarti ini maksudnya mencapai kepada hakikat ihsan, di mana ia tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun selain daripada Allah. Tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun, yaitu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud ialah bahwa di dalam ibadah apapun jangan berpaling kepada lainnya, yakni hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ia benar-benar sesuai pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh seorang pemuda, akhbirni anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yakni bahwasanya yang disebut ihsan itu ialah hendaknya engkau mengabdi menyembah kepada Allah itu di lini manapun, baik dalam situasi apapun di antara kalian semua, baik dalam arti ibadah ritual maupun ibadah sosial, dalam arti ibadah yang sakral maupun dalam bentuk amalan salihah. Maka dalam hal ini tidak boleh kalian melakukan apapun kecuali kalian harus tahu bahwasanya Allah itu ada, tahu bahwasanya Allah itu selalu mengawasi, tahu bahwasanya Allah itu benar-benar selalu ada padanya, besertanya. Jika tidak mampu dan tidak kuasa ternyata melihat semacam itu, maka percayalah bahwa Allah itu selalu mengawasimu, Allah itu selalu mengetahuinya, Allah itu selalu mendengar, melihat apapun yang kalian lakukan. Jika kalian sadar bahwa Allah itu memperhatikanmu, Allah itu melihatmu, Allah itulah mendengarnya, tentu saja secara otomatis kita sampai kepada hakikat ihsan, karena apapun yang kita lakukan tentu hanya karena Allah. Tujuannya hanya karena Allah, tidak akan berpaling kepada lain selain daripada Allah, kepada seorang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, agar kalian tidak keliru, agar kalian tidak salah faham, agar kalian tidak
tersesat di jalan yang terang, maka kalian sebagai orang salikin harus mempunyai sikap adab yang baik. Kalian sebagai thorikin tentu saja ada adab-adabnya. Seorang salikin itu ialah muradib. Persamaannya sebagai seorang thorikin, salikin, thorikin. Maka di sini diterangkan bahwasanya ada bagi orang-orang ahlu tharik, ada bagi orang-orang ahlu tharik di sini dimaksud ialah orang-orang yang ahlu tharik di dalam suatu waktu itu pakai adabus syariah. Dalam suatu waktu pakai adabul khidmah. Dalam suatu waktu pakai adabul haq. Dengan kata lain, seorang salikin, seorang ahlu thorikin itu memahami dan pandai meletakkan, memposisikan tentang sikap adab di dalam kehidupannya, sehingga tidak terpontal-pontal, tidak jungkir balik, tidak kredit di dalam mengamalkan apapun. Kalau seorang salikin masih bingung di dalam mengamalkan sesuatu, seorang salikin masih keder di dalam mengamalkan sesuatu, antara akidah dan syariatnya, amalannya itu sebagai pertanda memang belum mengerti tentang sikap adab. Sikap adab seorang salikin harus difahami betul. Perhatikan baik-baik 3 adab bagi seorang salikin, yaitu orang-orang ahlu tharik. Kalian boleh sewaktu-waktu pakai adabus syariah, di mana kalian memang harus pakai adabus syariah. Dalam sewaktu-waktu kalian juga harus pakai adabul khidmah. Dan dalam sisi lain pula, kalian harus pakai adabul haq. Jadi, adabus syariah, adabul khidmah, dan adabul haq itu juga bisa kalian serentakkan dalam dalam gerakan, dalam kehidupan kalian. Jadi membias semuanya, memakai adabus syariah, memakai adabul khidmah, dan juga sekaligus memakai adabul haq. Apa yang dimaksud di sini yang harus kalian ketahui? Adabus syariah itu adab, yaitu sikap adab akhlak bagi seorang salikin yang tidak lepas dari syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang disebut uswatun hasanah, contoh yang disebut ialah bagi manusia. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, bahwasanya innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung ya Rasulullah, ya Muhammad. Itu firman Allah, bahwasanya Allah sendiri menjelaskan sesungguhnya engkau ya Muhammad orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Sulit untuk membandingkan akhlak seseorang dengan akhlaknya beliau. Yang paling bisa dilihat dengan jelas, yang langsung bisa dirasakan ialah kesabaran beliau di dalam menghadapi umatnya. Baik ia adalah sebagai seorang rasul, atau sebagai seorang politikus, atau disebut seorang yang dikehendaki presiden, atau disebut pula panglima perang. Semuanya adalah memakai adab-adab syariat yang sangat piawai dan sangat istimewa.
Salah satu contoh saja, kalau mau mencontoh dalam hal ini, ialah seperti beliau pada saat menghadapi orang-orang yang munafik. Ini adab syariah nih. Saat beliau menghadapi orang-orang munafik, tetap beliau mengatakan bahwasanya memang orang-orang munafik itu ialah golongan orang-orang yang dikehendaki fasik dan yang dikehendaki juga kafir. Karena kekafiran itu ialah ada pada orang-orang munafik dan ada pada orang-orang fasik. Jadi jangan kalian memahami kafir itu adalah hanya di luar dari Islam. Di dalam Islam itu ada sendiri ada kekafiran. Makanya bahasa kafir itu bisa kita fahami dengan istilah kafar, dengan istilah kafir, dengan istilah kufar. Dan banyak lagi, ada juga kufur. Jadi kafir, kafar, kufar, kufur itu adalah semua rangkaiannya orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengingkari perintah Allah disebut kafir. Kafar di sini ialah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas. Innalladzina kafaru, kafaru, kafar. Yaitu ini kata jamak daripada kafar mufrad. Kafaru. Itu yang disebut kafaru, kafaru, kafaru. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Innalladzina kafaru, tapi ada di sisi lain yang untuk orang yang ada di dalam Islam itu sendiri. Contohnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapapun di antara kalian yang mensyukuri nikmat Allah akan berlimpah nikmat kembali kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur nikmat, barang siapa yang mengingkari, berpaling, mengingkari nikmat-nikmat Allah, inna adzabil syadid, awas, hati-hati, sesungguhnya aku azabnya sangat keras, sangat dahsyat. Ini kafir di sini berarti orang-orang yang ingkar. Udah selesai. Orang-orang yang ingkar. Maka orang-orang yang ingkar itu masuk di dalamnya juga ada munafik dan fasik. Nah, kalau kalian memahami orang-orang kafir, kemudian kafir itu dimaknakan hanya sebatas pada pandangan umum, kafir dalam arti kafir harbi, kafir al-muhabirin, yang disebut kafir orang yang di luar Islam, yang ngucik-ngucik Islam, yang selalu membuat keruh di dalam Islam, atau yang memerangi Islam, itu harbi, artinya kafir yang di luar Islam benar-benar. Itu yang umum pada ngerti semacam itu. Tapi kan ada kafir yang disebut kafir zimma, azimi, atau muahad, atau mustakman, atau mustakmin. Itu orang-orang kafir yang hidup bersama dengan orang Islam. Nah, sementara orang-orang munafik dan fasik adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang mengaku dirinya beriman dan dia masuk Islam, tapi sesungguhnya dia bukan orang Islam. Dia sesungguhnya tidak beriman. Ini kafir juga. Kemudian orang fasik juga sama. Bahwasanya orang-orang yang fasik itulah orang Islam, dia sudah
tahu tentang keislaman, tahu tentang perintah Allah, tahu tentang larangan Allah, tapi ia sengaja menerjang larangan Allah, sengaja dia meninggalkan perintah Allah, sengaja dia melakukan terobosan-terobosan untuk menentang Allah, itu orang fasik. Kalau kalian masih tetap meninggalkan perintah Allah, kemudian melanggar larangan-larangan Allah, ini masuk golongan yang semacam ini, terlebih membuat kerusakan, membuat kekeruan, membuat fitnah di dalam orang Islam itu sendiri, membuat keruh umat Islam dengan statement-statement, dengan ucapan-ucapan, dengan ujaran-ujaran fitnah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah mereka yang memfitnah tentang Siti Aisyah radhiyallahu an. Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dan di dalamnya yang sangat besar mengkontribusikan dengan hembusan-hembusan fitnah itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul yang disebut Sayyidul Munafikin, presidennya orang munafik. Gembongnya munafik. Dia sengaja menghembuskan di dalamnya dengan berbagai macam fitnah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam di dalam kamar, tidak mau keluar-keluar dan tidak mau menemui Siti Aisyah. Padahal dia sekelas Rasulullah. Dia mau mengatakan tidak mungkin, istriku juga tidak bisa. Karena dengan dahsyatnya, kalian kalau difitnah gimana coba? Dahsyat bang. Karena apa? Karena orang-orang munafik itu menyodorkan data itu real, kelihatannya itu benar banget, jadi bisa banget menipu dan menggait akal pikiran orang-orang Islam pada zaman itu. Nah buktinya itu, dia adalah naik kudanya sahabat A tuh, dan sahabatnya telah nuntun dan dia sendirian, ngapain lagi? Udah macem-macem. Fitnah terjadi, dahsyat gitu ya. Kita tidak akan membahas tentang Rasul dan membahas tentang Siti Aisyahnya. Tapi yang kita perhatikan ialah provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul yang jelas-jelas dia juga sholatnya di belakang Rasulullah loh. Kebayang gak sih? Orang yang selalu sholat di belakang Rasul. Jadi jangan kepedean orang yang baru baca sholawat, baru ketemu mimpi ketemu Rasul, kemudian dia mau berharap masuk surga. Abdullah bin Ubay bin Salul sholat di belakang Rasul, suka minum zam-zam, bahkan mandi air zam-zam, tetap aja neraka. Terus mau apa lagi? Itu persoalannya. Dahsyat banget loh, ya. Dah, kita renungkan baik-baik di sini. Kita ambil gambaran-gambarannya. Yang akan kita bahas di sini ialah apa sih akhlaknya beliau. Kalau kalian menjadi seorang politikus, maka lihat caranya beliau. Perhatikan baik-baik. Kalau kita rasanya gemes banget ya. Kalian contoh pernah dikatain macem-macem sama orang itu. Kemudian orang itu datang kalian, kira-kira minta utang, apa yang akan kalian lakukan? Enak aja lu ngutang, lu ngomong aja di belakang macam-macam. No, nggak bakalan. Udah, apalagi kalian pernah difitnah dan jelas-jelas difitnah, apa yang terjadi pada diri kalian? Macam-macam. Tapi beliau adalah tidak semacam itu. Terjadilah singkat cerita, masalah hal-hal lain terjadi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sakit sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung datang menengok, menjenguk. Karena Abdullah bin Ubay juga tidak bisa diremehkan. Dia juga sebelum kedatangan Rasul ke Madinah, ke kota Yasrib, Abdullah bin Ubay ini adalah dicalonkan sebagai
ketua suku di Madinah. Setelah kedatangan beliau runtuh semuanya. Itu juga harus diperhitungkan karena punya masa, itu kan persoalannya. Sakit, beliau itu langsung menengok, menjenguk. Telah menengok, menjenguk, apa yang beliau lakukan menengok, menjenguk tersebut? Beliau mengatakan, hai Abdullah, kan saya sudah bilang, jangan kamu suka berteman dengan Yahudi. Karena orang lagi sakit panas, mungkin pikirannya kemana-mana. Biasa orang lagi sakit panas karena udah pikirannya nggak konsen. Dia jawabnya sekenanya. Artinya maksud jawabnya tuh ngawur. Dia jawabnya, itu sahabat itu berteman dengan Yahudi mati-mati juga. Nah loh, apa hubungannya coba? Rasulullah mengatakan, saya kan dari dulu sudah bilang, jangan kamu suka berteman dengan Yahudi karena bahaya. Nah, berteman dengan Yahudi itu pasti kamu akan kena imbasnya, yaitu dengan berbagai macam. Maksudnya kan menguraikan tentang keimanan dan akan berkembang dengan yang lain. Nah, tangkapannya Abdullah bin Ubay apa? Dia menangkap bahwasanya Rasulullah seolah-olah menyatakan, tuh kan kamu jadi sakit, nanti bentar lagi juga kamu mati, kamu suruh beriman, gak mau beriman yang baik dan benar sih. Itu seolah-olah begitu, jangan berteman dengan Yahudi kamu akan mengotori iman kamu, akan mengotori ini, seolah-olah begitu. Jadi karena kamu begitu, jadi kamu mati nih bentar lagi nih. Sehingga dia jawabnya akhirnya, tuh si itu gak berteman dengan Yahudi juga mati-mati juga, tuh kan begitu. Jadi seolah-olah semacam itu. Beliau menengok, bahkan akhirnya Abdullah bin Ubay mati, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkan, mendoakan, sampai Sayyidina Umar tuh menarik jubahnya, baju dari samping, bang. Ya Rasulullah, bukannya nggak boleh? Kenapa engkau harus mendoakan? Rasulullah langsung menyatakan, hai Umar, saya tidak ada pilihan. Kenapa? Karena ayastaghfiru didoakan aula tasfiru aula yasfiru atau tidak didoakannya, gitu. Jadi aku mendoakan atau aku tidak mendoakannya, Allah tidak akan mengampuninya. Tuh. Jadi orang munafik yang semacam Abdullah bin Ubay yang banyak menyakiti umat Islam, didoakan atau tidak didoakan oleh, jangankan seorang aulia, seorang apa saja, seorang rasul saja, gak bisa. Itu udah gak bisa, udah harga mati. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan juga, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, bertambah penyakitnya itu. Walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Bagi mereka azab yang sangat pedih karena kedustaan mereka. Wih, dahsyat sekali. Langsung juga akhirnya pada saat beliau itu apa ya? Beliau itu mensolatkan, akhirnya turun ayat, tidak boleh kamu menyolatkan orang-orang yang salah satu di antara mereka, ya, atau mereka, yaitu maksudnya orang-orang munafik yang mati, atau mendoakan di atas kuburannya, itu larangan. Jadi larangan mendoakan dan menyolatkan orang munafik itu ada ayatnya loh, ada firmannya loh. Wih, kalau ini diterapkan di zaman sekarang, bingung. Ini orang Islam apakah perlu disolatkan apa enggak ya? Ini munafik apa fasik ya? Nah,
Dalam hal ini kita tidak boleh menjudgment, menghukumkan seseorang munafik atau tidak munafik. Karena munafik itu keimanan di dalam diri. Munafik itu penyakitnya juga ada di dalam diri. Dan tipu muslihatnya juga ada di dalam diri. Pertama tentang keimanan itu adalah hanya Allah yang tahu. Masalah dia ada niatan untuk menipu umat Islam dan menipu Allah, mengelabui umat Islam, itu juga hanya Allah yang tahu. Kalau kita tahu karena diberitahu di dalam firman Allah. Kemudian kalau dia ada penyakit di dalam hatinya juga hanya Allah yang tahu. Jadi 3 hal ini hanya Allah yang tahu. Hanya kita bisa melihat tanda-tandanya. Wa id qala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala humul mufsiduna walakilla yash'uru. Jadi mereka itu, ini tanda-tanda lahirnya, apabila dikasih tahu tentang jangan deh kamu membuat kerusakan di muka bumi ini deh. Dia bilang enggak, saya buat sebuah kebaikan. Loh, jangan, gitu loh. Siapa bilang saya ini adalah justru membuat sebuah kemajuan, membuat lompatan-lompatan untuk memasuki zaman milenia. Wah, udah macem-macem. Nah itulah. Padahal menurut Allah ini orang tanda-tandanya ialah yang membuat kerusakan. Kerusakan di muka bumi ini bukan sebatas fisik. Bukan saja kerusakan yang diterangkan oleh Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa nampak kerusakan di muka bumi, kerusakan di laut maupun di darat, itu akibat tangan-tangan manusia. Siapa tangan-tangan manusia ini? Ini tangan-tangan orang munafik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Kebakaran hutan, longsornya tebing-tebing, bukit-bukit, terjadi banjir bandang akibat dari gundulnya hutan, kemudian terjadi di mana itu akibat tangan-tangan manusia, yaitu kemunafikan manusia. Tetapi kerusakan yang paling parah ialah kerusakan yang mempengaruhi akal pikiran dan mencuci otak, serta pengaruh yang melalui, apalagi zaman sekarang tuh medsos dan lain sebagainya, dengan kata-kata, dengan macam-macam. Umat Islam banyak yang ada terpengaruh. Pengaruhnya apa? Banyak sekali. Contoh yang paling sederhana, siapa yang gak pernah dengar viral kalimat apa? Kalimat dengan singkatan, istilahnya ialah memang enak, populer didengar. Ini pasti keluar dari orang-orang munafik. Munafik Yahudi atau munafik siapa yang sengaja melempar. Untuk apa? Merongrong dan membuat akidahnya itu kotor. Yaitu sederhana dan real dan enak dan nyaman, terlebih untuk wanita. Istilah pelakor. Coba kalau kalian renungkan, kenapa dengan istilah itu? Karena persoalannya satu, Rasulullah SAW mempunyai istri adalah Siti Aisyah, Hafsah, Hindu, macam-macam. Kalau sudah berbicara ini, pelakor itu disamaratakan, terus apakah kalian juga menuduh Hafsah itu pelakor? Karena yang menjadi istri pada saat itu setelah Khadijah tiada ialah Aisyah. Setelah Aisyah kemudian ada Hafsah. Setelah Hafsah kemudian ada yang disebut Hindun, ada lagi Zainab, ada lagi siapa lagi? Seperti Maria Al-Qibtiyah, ada lagi Barroh, ada banyak lagi. Apakah mereka pelakor-pelakor juga?
Itu sengaja. Dengan kalian mengucapkan kata itu sudah runtuh akidah dan kotor. Dan kalau sudah kotor, mudah dimasukin lagi. Masukin lagi dengan wilayah-wilayah lain. Belum lagi dengan kata-kata yang lebih dahsyat lagi. Kemudian dengan berbagai macam, ialah meruntuhkan budaya-budaya ketimuran yang lebih santun dan lebih sopan. Ya Allah, banyak lagi deh. Kalau mereka dikatakan atau dikasih tahu, jangan dong begitu. Ya, kapan kita menjadi orang modernnya kalau begini? Wah, udah macam-macam. Sudahlah, kita nggak akan jauh membahas ke sana. Yang jelas, ini secara syariat kita bisa lihat tentang contoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan sistem kenegaraan sebagai seorang politikus, sebagai seorang presiden. Wih, dahsyat banget gitu ya. Akhlakul karimah. Nah, untuk kita apa? Gak usah muluk-muluk. Untuk kalian gak usah muluk-muluk. Bagaimana akhlak kalian di lingkungan keluarga kalian dalam adab syariah, adab syariatnya yang baik, yang benar. Kalian ingin istri kalian ikut ngaji, kalian ingin saudara kalian ikut ngaji, suami kalian ikut ngaji, semuanya ikut ngaji karena kalian merasa senang, enak ngaji di Akmaliyah. Tapi akhlak kalian menjadi-jadi baiknya alhamdulillah, menjadi-jadi sensitif dan menjadi-jadi buruknya, wah, tambah nampak. Ini bagaimana mereka akan mendekatkan diri kepada kalian dan ikut ngaji? Kan penting ini akhlak. Bapak sudah menjelaskan kepada kalian, ciri khas orang beragama itu ialah manakala dilihat dari akhlaknya. Karena efek dari semua ibadah yang kalian lakukan itu akan ada efeknya di akhlak. Apabila tidak ada akhlaknya, bukan orang beragama. Percayalah. Makanya kalau milih suami, kalian kaum wanita ya, maksudnya yang gadis ya. Nah itu jangan sekedar dia bisa sholat, puasa, zakat itu tidak, tapi harus dilihat akhlaknya. Jangan sampai orang yang saya udah milih karena agamanya, tapi kok begini-begini juga, hancur-hancur juga. Kenapa? Iya, waktu saya pacaran dan saya mau dilamar karena dia rajin sholat, rajin puasa. Rajin sholat, rajin puasa, sholatnya benar enggak? Adab syariahnya benar enggak? Puasanya benar enggak? Ciri khas sholatnya benar dan puasanya benar, itu akan membawa efek positif pada akhlaknya. Karena targetnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa, bahwasanya puasa itu yang mendirikan puasa, la'allakum tattaqun. Dengan kalian melaksanakan puasa, maka mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti benar dong akhlaknya. Nah, kalau dia suka sholat ternyata tidak berakhlakul karimah, suka puasa juga tidak menjadi orang yang bertakwa, maka yang salah itu siapa? Puasanya, sholatnya, atau firmannya? Berarti sistem yang ada pada dirinya dalam menerapkan adab syariat tidak baik dan benar. Kan begitu. Jadi kalau kalian menjadi salikin, menjadi ahlu thorikin, tidak mempunyai adab syariah dengan baik dan benar, jangan mengklaim menjadi salikin deh. Dicintainya Islam itu karena akhlak di antara kalian. Makanya beliau tuh mengklaim innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu maksudnya. Jadi adab syariat itu semacam itu. Di samping kalian adab syariah menjalankan syariat dengan baik dan benar,
Tapi yang paling utama cerminannya ialah akhlakul karimah. Bagaimana tetangga kalian akan tertarik ikut-ikutan ngaji dengan kalian kalau akhlaknya kalian menjadi-jadi, siang tidur mulu, nggak pernah kelihatan sholat berjamaah di musola terdekatnya. Kalian nggak pernah melakukan hubungan, interaksi dengan masyarakat, dengan kata-kata, dengan apa segala macam yang membuat mereka menarik. Artinya kalian tunjukkan bahwasanya isyhadu bi anna muslimun, ini aku adalah orang Islam yang mempunyai akhlak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau baru menjalankan sekian persennya, tapi tetap kita mengacu dan memakai, tentunya bagi salikin disebut adabus syariah tuh. Jadi adabus syariah itu begitu. Jadi ada seorang salikin, petikalan sendiri, jungkir balik sendiri, omongannya ngaco, syariatnya berantakan. Itu bukan seorang salikin, bukan seorang ahlu thorikin. Karena seorang ahlu thorikin itu mempunyai adabus syariah yang baik dan benar. Dah tuh adabus syariah dipanjangkan lagi, panjang lagi. Yang penting itu adabus syariah kalian sudah jelas. Kemudian disebut adabul khidmah. Khidmah itu adalah pengabdian, menghamba, berkhidmah. Jadi juga mengagungkan, bertakzim, itu sama saja. Jadi nunut manut istilahnya. Seolah atau bukan seolah, ia selalu menyatakan sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Itu berkhidmah. Dia itu adalah yang penting dia mendapatkan berkah, jadi berkhidmah. Jadi hidupnya itu selalu berkhidmah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada agamanya. Hanya kepada agamanya dia berkhidmah terhadap Allah. Dia benar-benar hanya ingin mendapatkan ridho Allah, hanya ingin mendapatkan cinta kasih Allah, hanya ingin mendapatkan perhatian Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mempersembahkan semuanya itu hanya untuk Allah, mengabdi hanya pada Allah. Jadi dia itu benar-benar menjadi khodamnya Allah istilahnya tuh. Jadi benar-benar memang menjadi ya apa namanya? Mungkin kalau bahasa di istilah bahasa Jawa itu ada bahasa kasar tetapi maksudnya untuk menekankan. Itu bahasa Pantura terutama di Brebes. Itu istilah kalau anak muda menyebutkan itu orang yang terlalu berkhidmat banget itu apa-apa dia pokoknya apa saja dia manut dalam pokoknya benar-benar melayani banget gitu. Itu disebut kedibal, gitu loh. Apa itu? Nah, ya itu begitu, gitu loh. Itu berkhidmat itu semacam itu. Jadi menghamba banget terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja pokoknya dia adalah selalu yang paling terdepan. Kalau dia berkhidmat terhadap mursyidnya, berkhidmat terhadap para kekasih Allah, dia benar-benar semuanya berkhidmat, gitu. Jadi benar-benar takzim, taslim, nunut, manut, udah selesai. Jadi artinya benar-benar ya berkhidmat, menghamba dan menghamba. Kalau menghamba ya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhidmat ya benar-benar dia menjadi khodamnya. Itu berkhidmat. Jadi kalau disebut berkhidmat, tentu saja kalau dalam prinsip-prinsip tauhid adabul khidmat itu yaitu fana daripada melihat segala tandanya dan tidaklah memandang ia kepada yang demikian itu melainkan kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Karena orang yang ahlul khidmat itu ialah wajib atasnya tiada berhajat kepada sekalian amalnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang Bapak jelaskan. Tidak berhajat, tidak terpengaruh atau tidak berpegang pada amal ibadahnya
Dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala fana daripada melihat sesuatu dari tanda-tandanya. Dia tidak melihat tanda-tanda dalam arti ayat-ayat Allah, tanda-tanda dalam arti ialah hidayah, tanda-tanda dalam arti ialah semangat dalam ibadah apapun. Dia lepas semuanya yang dipandang itu aja Allah, karena ia hanya ingin mendapatkan cinta kasih Allah, hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Semuanya adalah lepas, semuanya adalah lenyap. Jadi persis kayak kalian, seorang wanita yang ingin mendapatkan cinta kasih suaminya, itu berkhidmat kepada suaminya. Jadi dia menyingkirkan dari segala apapun. Begitu juga kalian, seorang laki-laki yang ingin mendapatkan cinta kasih istrinya, apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, itu dicukupinya. Itu namanya berkhidmat. Dan masih banyak lagi. Tidak memikirkan apapun, karena satu yang penting ialah ia mendapatkan cinta kasihnya. Jadi semuanya tertutup, semuanya hilang. Yang terlihat hanya satu, ialah cinta kasihnya, ridhonya. Nah itu yang semacam itu. Itu adabul khidmat. Dan hendaklah adabul khidmat ada pada seorang salikin, ada pada diri kalian semua. Pengabdian kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khidmatnya. Anak-anakku semuanya. Kemudian adabul haq. Apa yang disebut adabul haq? Adabul haq itu yaitu seperti bahwa kalian harus tahu, harus faham, yaitu bagimu dan bagi hak ta'ala. Artinya kalian faham betul yang disebut ma'rifatul abdi warrabbi, mengenal tentang kehambaannya dan mengenal tentang ketuhanannya. Kalian bisa memposisikan, mendudukannya tentang bagi hak ta'ala dan bagi hak hamba. Sebagai contoh, meletakkan posisi tentang Tuhan itu di wilayah yang istimewa. Contohnya seperti meletakkan tentang ketuhanan itu ada pada wilayah seperti dialah Allah yang ghani, yang kaya. Dialah Allah yang qawi, yang sangat kuat. Dialah Allah yang qadir, yang kuasa. Dialah Allah yang aziz, yang perkasa, dan yang kamalat, dan banyak lagi. Jadi haram hukumnya kalian kalau mengungkapkan kata-kata kemudian merendahkan dirinya. Itu tidak benar. Makanya kalau dalam istilah ada adabul haq itu, kalau dalam filsafat Jawa itu menyebutkan apa? Mendem jero mikul dhuwur. Jadi mikul dhuwur mendem jero. Artinya dia selalu apapun yang baik-baik adalah untuk pemimpin. Apapun yang baik-baik adalah untuk yang diagungkan. Dalam hal ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kalian secara hakikat, secara ilmu tauhid dan hakikat tahu semua perbuatan itu perbuatan Allah, maka tidak pantas kalian mengatakan walau anjing dan babi itu tahu kalian bahwa yang menciptakan Allah, tapi tidak harus kalian mengatakan bahwa babi dan anjing itu telah Allah ciptakan. Tidak harus. Jadi kalian mengatakan yang buruk-buruk Allah yang menciptakan, tidak harus. Walaupun iblis dan setan Allah yang menciptakan, kalian tidak boleh mengatakan di dalam adab ini bahwasanya Allah telah menciptakan iblis dan setan. Itu dalam adabul haq. Tapi kalian boleh mengatakan Allah yang telah menciptakan malaikat, Allah yang telah menciptakan surga, Allah yang telah menciptakan semua yang baik-baik. Itu maksudnya.
Jadi itu dalam prinsip-prinsip adabul haq. Jadi kalau Allah yang ghani, maka hamba yang fakir. Kan begitu akhirnya. Jangan kemudian kalian mengklaim Allah fakir. Saya pernah marah terhadap seorang salikin yang sok tahu di wilayah Jawa Tengah. Ini Gusti Allah ini lagi miskin ini. Subhanallah, itu murtad itu anak tuh. Saya katakan sampai pengurus saya suruh datang itu anak itu. Gak boleh tuh semacam itu. Iya, kalau ngomong di dalam hati, ya Allah kepada miskin-miskin sih ya. Karena apa? Memang sih semangatnya untuk menghimpun dana, contohnya untuk pembangunan suatu majelis tempat. Iya semangat boleh, tapi tidak menekan salikin lain yang akhirnya berujar sebuah fitnah tentang Allah. Bahwa Allah itu miskin, na'udzubillahi min dzalik. Ini perkataan-perkataan yang menyebabkan itulah murtad apabila saya sebagai mursidnya kemudian masih terlintas marah, celaka dia sampai akhirat. Gak bakal mendapatkan ampunan seperti Abdullah bin Ubay. Karena Rasul setempat sakit hati. Makanya Allah langsung menutup, klik, selesai. Nah itu. Jadi dimintakan ampunan atau tidak dimintakan ampunan juga tidak akan diampuni dia. Jadi hanya sekedar apa beliau itu? Beliau itu hanya sekedar kan menjalankan kemanusiaan. Ya udahlah, pantas-pantasnya saja mendoakan, menyolatkan, padahal tidak akan mendapatkan ampunan. Walaupun doa Allahumma fir lana dzunubana wa li walidana warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadul hajat, dan seterusnya. Atau masyarikal adi wa maghriba bariha wa bariha khususan abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayihina, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, doa itu semua adalah untuk orang baik-baik. Tidak ada, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa orang munafik, ampunilah segala dosa-dosa orang fasik, ampunilah segala, enggak ada. Istaghfiru li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, bukan dosanya orang-orang munafik. Karena dosanya orang munafik dan fasik, itu kalian minta ampun atau tidak, itu Allah tidak akan mengampuni, selesai. Makanya jangan kalian menetapkan seseorang itu munafik kamu. Itu nggak boleh. Karena orang munafik, orang fasik, itu dia disolatkan, gak disolatkan, itu tidak ada pengaruhnya. Didoakan, gak didoakan, tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu kalian berdoa, ya Allah hindarkanlah kami dari kemunafikan. Maka dari itu Bapak sering ngajak kalian berdoa, Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il khuluq. Ini kan doa inti yang Bapak selalu ajarkan kepada kalian. Kalau dalam bahasa untuk diri sendiri, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il khuluq. Allahumma ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang yang suka memecah belah dan suka berpecah belah, bercerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Umat Islam bercerai-berai gara-gara politik, gara-gara pilihan politik. Naudzubillah min dzalik, enggak nalar itu. Makanya Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq. Ya Allah, jauhkan kami dari perpisahan, perceraian, ya di sini benar-benar tidak bersatu, bercerai-berai gitu loh. Wan nifaq, dari penyakit munafik. Yang kedua, yang ketiga, wasu'il khuluq, dari buruk budi pekerti. Itu poin-poin loh. Amalkan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wasu'il khuluq. Nah, itu jadikan doa semacam itu.
Karena Bapak yakin bahwa anak-anak rohani Bapak, para salikin salikah, insya Allah bukan golongan orang-orang yang munafik dan fasik. Amin. Ya Robbal Alamin. Jadi tetapkan diri kalian itu, kalau ada hal-hal yang terkait dengan adab, maka tetapkan adabus syariah, tetapkan adabul khidmah, dan tetapkan adabul haq. Maka adabul haq itu mengagungkan Allah dan merendahkan hamba. Itu intinya semacam itu. Kalau Allah yang maha suci, maka hamba yang maha kotor. Kalau Allah yang maha kaya, maka hamba yang maha miskin fakir. Kalau Allah itulah yang qawi, yang kuat, maka hamba itu yang lemah. Kalau Allah yang qadir, yang kuasa, maka hamba yang tidak berdaya. Kalau Allah yang ajiz, Allah yang kamalat, yang sempurna, maka hamba adalah yang tidak sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memberikan jenjang dan memberikan status martabat pada posisinya, itu disebut adabul haq. Kendati pun kalian sudah tahu dan mengenal Allah itu siapa dan bagaimana, tetap itu loh. Jangan kalian kemudian kacau balau, wah semuanya kan milik Allah, ya semua milik Allah. Akhirnya kalian utang ke BM Pas nggak mau bayar. Ngapa miliknya Allah semua? Nah itu kan salah. Jadi bukan begitu, itu yang dimaksud adabul haq. Jadi bisa memposisikan. Allah. Awas lo ya. Makanya Bapak tuh sengaja sebagai contoh, bener deh. Kalau kalian melihat Rasul itu terlalu jauh dan jauh banget. Di Arab, kemudian sudah 1400 tahun lebih yang lalu itu sudah wafat. 1400 tahun, sudahlah kalian kembali kepada mursyid kalian. Lihat deh. Jadikan sebagai kalian, sebagai acuan. Mungkin gak sempurna karena saya juga manusia biasa dan hidup pada zaman kalian. Ya sudahlah, yang positif-positifnya kalian ambil. Saya kalau berbicara tentang ilmu hakikat, saya lebih tahu, saya klaim nih sekarang. Sebagaimana pada zaman Rasul juga beliau mengklaim tentang semacam ini. Kalau berbicara tentang Allah, saya lebih tahu. Kalau berbicara tentang agama, saya lebih tahu daripada kalian. Tapi saya beristri, saya istirahat, saya juga punya anak, saya juga punya kegiatan dan membuat sebuah manuver-manuver dalam hal apa saja, termasuk adalah membangun sistem, termasuk Bapak adalah membidani dan membangun, termasuk itu BM Pas. Kenapa? Maksudnya BM Pas itu ada karena satu hal, Bapak miris. Bapak sangat miris melihat anak-anak Bapak itu terlibat rentenir. Maka tujuan utama BM Pas terinspirasi bahwasanya Bapak tidak ingin anak-anak Bapak terlibat rentenir. Oleh karenanya utamakan BM Pas ini adalah untuk mengentaskan para salikin dari rentenir-rentenir. Tentu saja ini adalah harus sabar berurutan satu persatu. Makanya ayo kalian semua untuk bersama-sama di BM Pas, bersama-sama untuk kenapa? Karena kalian di BM Pas itu adalah tidak sebatas kalian memberikan itu, karena kan sodaqotun jariyah. Kalian itu mendapat nilai sodaqotun jariyah di sisi Allah. Jadi selama itu ada terus berkembang, selama ini akmal yang ada, kalian tuh sama. Kalian mendapatkan nilai di sisi Allah terus pahala, kalau hitungan pahala terus pahala. Makanya bukan simpan pinjam. Jadi kemudian jangan kalian mikirin BM Pas buat apa. Tidak, percayalah. Insya Allah amanah pengurusnya. Dan saya yang menanggung jawabi. Dan saya yang langsung mengawasi langsung. Kenapa? Untuk mengentaskan, tapi juga jangan semuanya kemudian suudon dan itu dipakai sistem, itu contoh gitu ya. Jadi kalau kalian kepengen tahu itu BM Pas itu semacam itu. Jadi untuk mengentaskan, maka dari itu Bapak turunkan untuk masalah usaha entar itu adalah udah lain deh, nggak usah. Jadi yang mau buat minjem usaha batalin, nggak usah. Ini karena tujuan utamanya itu, makanya disebut pilar ya, kesejahteraan para salikin salika. Tapi kalau utangnya itulah di atas 50 juta, aduh ya kembang kempis gitu loh.
Apa? Maksudnya kan biasanya tuh yang suka kena rentenir tuh kan biasanya tuh emak-emak, ibu-ibu yang di kampung-kampung atau yang udahlah di ini itu terkena bank keliling. Itu yang paling gila. Yang lebih gila lagi itu yang sekarang itu lagi marak pinjol. Karena kalau kalian suka pinjol itu insya Allah akan benjol nanti lama-lama. Pinjol itu pinjaman apa tuh? Online kan gitu. Itu rentenir kelas kakap itu gila itu gitu. Bunga berbunga tiap hari, hari ini enggak itu bunga lagi sama yang bank. Kalau di Jawa itu kalau di Brebes bilangnya bank utuk gitu. Karena utak-utuk tiap hari tuh datang itu. Nah, kalian pinjam dong. Nah, itu kan gampang perasaan pinjam 1 juta plak gitu. Pinjam nyicilnya tiap hari gitu 100 umpamanya, abah 50 ada yang 25 umpamanya, giliran mau lunas tambah lagi blak tambah lagi akhirnya tiap hari enggak ini berarti tambah sekian berlibat sampai ada salikin sampai terlibat puluhan juta padahal dia minjemnya cuma 1-2 juta. Kenapa? Nah, itu persoalannya. Bapak tidak ingin semacam itu, makanya dibatasi dalam pinjamannya. Bapak mengatakan maksimal itu 5 juta supaya bisa nyicil dalam 1 tahun setiap harinya, bisa enggak sih? Nah, berapa 500.000? Maksudnya setiap bulannya kalau bisa 500.000 berarti boleh itu 5 juta. Kalau bisanya 250.000 ya cobalah 250.000 kali 12 itu kira-kira berapa dapatnya? Paling dapatnya adalah 3 juta. Ya kalian harus sadar begitu sama-sama karena semuanya ingin mendapatkannya. Karena saya lihat ini ternyata diem-diem salikin itu kayak ikan mujair. Dibuka pinjaman BM Pas semuanya itu datang. Ini saya pikir ternyata ya saya pikir, demi Allah iya kayak ikan mujair. Langsung keplep. Rasanya kayak semua sih. Sampai kewalahan tuh. Sampai akhirnya BM Pas kan insya Allah punya kantor tuh. BM Pas itu pengurusnya nggak digaji. Bener jungkir balik sendiri. Pagi siang mikir segala macam. Itu benar-benar lillahi ta'ala, manajemennya itu manajemen ikhlas, gajinya itu astagfirullah. Bonusnya ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bonusnya ya. Jadi jangan kalian anggap itu saya bertanggung jawab insya Allah. Saya bertanggung jawab, saya mengawasi langsung dan insya Allah nggak akan dikorupsi Karena apa? Jelas itu semuanya. Makanya saya amanatkan kepada orang-orang yang terpercaya, makanya orang-orang terdekat Bapak, karena Bapak langsung nunjuk gitu loh. Jadi nggak ada ini, jadi ya sabar, yang belum dapat pinjaman sabar, karena ini diatur tiap bulan ini harus sekian. Nah itu loh maksudnya ya. Nah ini karena tadi nyinggung sekalian ya nyinggung, kemudian kalau sudah utang berkomitmen, ngembaliin supaya giliran yang lain juga mau gitu loh. Giliran gitu loh ngembaliin. Nanti udah BM Pas kan milik Allah dan nama. Ya udah biarin. Justru itu milik Allah, kalian harus takut. Kenapa? Karena utang kalian terhadap seseorang berbeda dengan utang terhadap BM Pas. Karena apa? Ini menyangkut tentang sedekah jariyah. Berarti kaitannya adalah dengan pahala. Yang berarti kalian wajib memberikan pahala terhadap orang itu terus menerus. Selama kalian tidak mengembalikan, kan begitu. Karena orang yang menyimpan ke BM Pas seberapapun, dia itulah mendapatkan nilai yang disebut sedekah jariyah. Yaitu terus mengalir terus sepanjang masa. Itu yang disebut investasi ruhaniah. Makanya tidak kami sebut di sini adalah simpan pinjam. Makanya disebut ialah sedekah jariyah sebagai pelepasan kalian. Jadi kalian sudah melepaskan sudah. Kalian tidak punya simpanan apapun. Itu adalah simpanan untuk Allah. Yaitu untuk investasi ruhaniah, untuk pahala yang selalu mengalir. Karena sifatnya untuk menolong dan saling tolong menolong. Itu loh ya. Itu supaya jelas kalian. Supaya komitmen untuk membangun, untuk bersama-sama, untuk saling tolong menolong, untuk yang lainnya, untuk agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang lainnya lagi. Terus, maka yang urgent siapa?
Yang urgent ialah orang-orang yang benar-benar terlibat rentenir. Itu kemarin sampai ada yang diselesaikan terkena pinjol rentenir karena dia jujur dan semuanya, selesaikan sama-sama BM Pas. Kemudian kamu komitmen adalah kamu yang aturan buat nyicil ke sana sekian, kamu masukkan ke BM Pas. Artinya untuk nyicil ke situ sanggup, selesaikan. Akhirnya dia tidak terlibat lagi. Nggak tahu sih ya. Kalau dia jujur berarti harusnya sudah clear karena dia sudah janji untuk tidak melakukan pinjol lagi karena udah berlibat-libat pinjol. Nah, itu loh. Dia sampai megapnya itu ya udah hampir terkubur. Itu salah satu contoh. Itu belum lama itu. Belum lama atau beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu tuh menyelesaikan semacam itu. Ya ada yang memang karena prioritas utama, kalau yang pinjamnya hanya untuk kontrakan, ya sabar dulu ya. Kalau ada sumamanya yang ini sudah terlibat rentenir, sini selesaikan dulu supaya ini clear selesai. Kan orang terlibat rentenir kan biasanya dia bisa nyicil. Berapa sih cicilannya? Saya cicilan biasanya itu kok ini 500.000. Nah sekarang tutup. Kamu 500.000 ke BM Pas. Berarti kamu bisa ditempuh dalam jangka 1,5 tahun atau 2 tahun. Kan bisa. Ya alhamdulillah bisa sih. Nah itu selesai. Tapi pada saat dapat dari BM Pas kemudian jangan kalian keder. Aduh ini ada uang nih. Bukannya diselesaikan ke sana malah buat yang lain lagi. Ini kan gak amanah namanya, berarti kan begitu ya. Makanya jangan tersinggung kalau pengurus BM Pas itu akhirnya mengawasi langsung, udah dibayar belum. Itu karena apa? Sayangnya terhadap kalian supaya jangan berlibat ke sana lagi. Karena kalau kalian terlibat rentenir, baik yang tukang rentenirnya kalian, itu sama-sama haram. Awas lo ya. Itu yang disebut rentenir itu semacam itu, yang disebut riba yang sesungguhnya itu yang disebut riba nasa itu ya. Dah panjang lagi ya. Jadi kembali lagi ya bahwasanya tetap kita beradab dengan adabus syariah, adabul khidmah dan adabul haq dengan baik dan benar sebagai seorang salikin dan salikah. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang datang tentang iradatu tajrid, yaitu ini adalah sudah mulai pada pengertian-pengertian tentang tajrid itu semacam apa, ujlah itu semacam apa, kholwat itu semacam apa, yaitu pada kalam hikmah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu yakum jima'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.